Di suatu masa ada sebuah kisah. Keluarga konglomerat yang bernama Pak Jeffrey dan Bu Ratna. Di mana di desa yang sama ada keluarga miskin yang bernama Pak Parjo dan Bu Jana. Pada suatu hari, di saat Pak Parjo dan keluarga sedang bercanda di depan rumah, Pak Jeffrey dan keluarga tidak sengaja lewat di depan rumahnya. Bu, lihat itu, orang miskin lagi pada kumpul. Iya Pak, malang sekali nasib mereka. Sudah Pak, Bu, jangan menghina mereka. Tidak baik seperti itu. Memang kenapa Pak kalau saya miskin? Bapak dan Ibu memang punya segalanya. Jangan suka sombong Pak. Silakan Bapak pergi saja kalau datang hanya untuk mau menghina kami. Ketika mereka sedang bercekcok, kebetulan Pak Ustadz dan Pak RT lewat depan rumah Pak Parjo. Ada apa ini? Begini Pak Ustadz, Pak Jeffrey datang hanya mau pamer harta dan kekayaannya. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Uang adalah angka yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diminta kembali kapanpun waktunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting dari... Sudah, sekarang sudah waktunya sholat asar. Mari sholat berjamaah di masjid. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Hari pun berlalu. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua Hasna dan Akbar, mereka sering bertemu dan timbul perasaan suka sama suka. Pacaran, neng, ayo main pacaran. Daripada pacar beneran, pikiran pusing tidak karuan. Kumpul kebo, cuma kebo-keboan. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Sampai kapan kita bertemu sembunyi-sembunyi seperti ini? Sampai aku bisa meyakinkan kedua orang tuaku. Ayah ibuku sudah menyuruhku untuk segera menikah. Beri aku waktu Hasna,
Iya, Akbar. Ketika hendak pulang setelah sholat Isya, Pak Jeffrey tidak sengaja bertemu dengan Pak Parjo. Orang miskin ini lagi. Dunia serasa sempit. Biarpun saya miskin, saya tidak malu, Pak. Assalamualaikum. Keesokan harinya, keluarga Pak Jeffrey akan kedatangan tamu yang bermaksud untuk menjodohkan putrinya. Kabar ini pun sampai terdengar ke telinga Akbar. Akbar pun bergegas merencanakan pertemuan dengan Hasna. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Nak Rosid ya, apa kabar nak? Alhamdulillah, baik Pak. Beberapa saat kemudian, Hasna keluar dengan ibunya. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat membedakannya. Kau katakan saja yang sesungguhnya. Aku tidak mau dijodohkan, Ayah, apalagi sama dia. Memangnya kenapa? Rosid anak baik-baik. Aku sudah punya calon sendiri, Bu. Bagaimana ini, Pak? Hasna malah pergi. Di perjalanan, Akbar yang sedang terburu-buru berjumpa dengan Pak Ustadz. Mau kemana Akbar? Kok kayak tergesa-gesa sekali? Saya mau mengejar cinta saya, Pak. Siapa? Hasna, Pak Ustadz. Tapi saya sedikit bingung. Pernikahan itu takdir, namun perceraian itu sebuah pilihan. Musibah itu takdir, namun bersabar adalah sebuah pilihan. Kehadiran Mbak Hasna dalam hidup Mas Akbar adalah sebuah takdir, namun kebersamaan bersama Mas Akbar adalah pilihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasna menolak perjodohan ini dan berencana pergi dari rumah untuk menemui Akbar. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi rasanya hatiku tanpa dirimu. Siapa laki-laki yang datang ke rumahmu itu? Itu Rosid yang mau dijodohkan sama aku, tapi aku menolaknya. Saka mangan nganti nurut dawane dalan, tak turuti penarap iso duweni. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo mantanmu. Kamu kok tahu aku ada di sini? Allah yang menggerakkan langkahku ke sini. Akbar, aku mau kamu jadi suamiku. Aku melamarmu. Kalau kamu belum bisa menjawab, tanyakan pada Tuhanmu agar diberi jalan yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedekatan Akbar dan Hasna akhirnya sampai terdengar oleh Pak Jeffrey dan Bu Ratna. Terjadilah keributan besar. Keesokan harinya, Akbar mengajak Hasna untuk bertemu.
Aku tidak memandang statusmu. Apa yang bisa dibanggakan orang seperti aku ini? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah sang maha cinta. Ada yang lebih dari aku. Terus Aku akan berdoa kepada Allah supaya kamu diberikan jodoh yang terbaik. baiklah, kalau begitu aku juga akan berdoa kalau jodoh terbaikku yaitu kamu. Tolong jangan halangi doaku dengan doamu. Biarkan doaku dan doamu bertarung di langit, dan biarkan Allah menentukan siapa pemenangnya. Tiba-tiba Bu Ratna dan Pak Jeffrey muncul. Apa-apaan ini? Hei, anak miskin, pergi dari sini. Jangan harap kami merestui hubungan kalian. Hasna, pulang kamu. Dan kamu pergi sekarang. Baiklah Pak, saya pamit. Di saat Pak Ustadz dan Pak RT akan ke masjid, mereka melewati rumah Pak Jeffrey. Tidak sengaja terdengar keributan yang sangat besar dan langsung menghampirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Tidak baik malam-malam teriak-teriak, malu didengar tetangga, Pak. Bisa-bisanya anak sematawayang saya pacaran sama anak orang miskin. Saya malu, Pak Ustadz. Sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Setelah diberi masukan dan nasihat dari Pak Ustadz, hati Pak Jeffrey pun luluh. Ia berencana akan ke rumah Pak Parjo demi kebahagiaan anaknya. Agar roda kehidupan bisa berputar. Keesokan harinya, Pak Jeffrey menepati janji datang ke rumah Pak Parjo bersama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya bicarakan. Bicara apa? Mau menghina keluarga kami lagi? Saya mau minta maaf. Demi kebahagiaan anak saya, kami menerima Akbar sebagai menantu kami. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan
mereka, Pak Parjo. Betapa bahagianya mereka. Baiklah, saya memaafkan Bapak. Alhamdulillah. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Meskipun yang terhidang di piring hanya kerikil dan ranting kayu. Bumi mungkin lebih besar daripada manusia, tapi takdirnya tetap berada di bawah injakan kaki manusia. Agungkan Allah, kecilkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.